Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan gue sendiri di channel Alvar Story. Dan di video kali ini gue kembali lagi untuk mencoba menceritakan sebuah kasus-kasus pastinya. Dan tentunya pasti sangat menarik dari kisah-kisah yang belum pernah kalian saksikan. Oke, mengenai kasus yang bakalan gue ceritakan di video kali ini, gue masih mencari tahu tentang orang-orang yang psikopat. Karena kalau dilihat-lihat kepribadian yang satu ini bisa dibilang cukup aneh. Bahkan saking anehnya para psikopat ini juga terkadang bisa saja menjadi pembunuh berantai secara tiba-tiba. Dan itulah alasannya gue harus menceritakan kepada kalian bahwa kasus seperti ini cukup menarik kalau kita bahas bersama-sama. Nah, mungkin antara kalian ada yang tahu tentang musik yang bertemakan horrorcore. Dan pastinya kalian juga tidak akan menyangka bahwa musik ini ada kaitannya dengan satu pembunuhan yang terjadi di tahun belakangan ini, guys. Nah, sebelum kita masuk ke kasusnya, bagi kalian yang suka dengan seputar cerita kriminal atau orang-orang aneh, kalian boleh bantu gua dengan cara subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya juga, agar kalian tidak ketinggalan kasus-kasus yang menarik yang bakal gue ceritakan di video-video selanjutnya. Dan untuk mempersingkat intro kali ini, jadi langsung aja kita bahas semengerikan apakah kasus ini. Dan inilah kasus Richard Alden Samuel McCroskey. 482. That's 110710. Yes, sir, and they have the car stopped at 10th and Grant. You might go by there first. Okay. Richard Alden Samuel McCroskey dilahir pada tanggal 26 Desember di tahun 1988 di daerah California, Amerika Serikat. Yang mana kota ini bisa dibilang tidak kecil-kecil amat dan juga tidak besar-besar amat, dan pastinya kota ini berada di kelas menengah kalau soal luasnya. Nah, mengenai tentang lingkungan hidupnya, Richard juga dibesarkan dari lingkungan yang cukup sulit, di mana sebagian orang-orang yang ada di sekitar tempat tinggalnya juga sedang mengalami krisis ekonomi di masa itu. Dan itulah sebabnya dia menjadi terbiasa dengan hal-hal kesulitan semacam itu. Namun masa remajanya Richard juga merasa sangat kesepian, dan ditambah lagi dia juga terasingkan oleh orang-orang yang ada di sana. Dan tentunya dia tidak dapat bersosialisasi dengan baik dikarenakan dia tidak terbiasa dengan hal-hal semacam itu. Lalu seiring berjalannya waktu, kehidupan keluarganya ini tiba-tiba semakin memburuk, di mana orang tuanya ini tidak bisa lagi untuk mencukupi kebutuhan sekolahnya, dan di saat itulah dia terpaksa untuk berhenti bersekolah di dua sekolah menengah atas. Namun setelah dia putus sekolah, Richard mulai menghabiskan waktunya di rumah dan sering mendengarkan musik untuk menemaninya di setiap harinya. Tapi lama-kelamaan terlalu sering menghabiskan waktu di dalam kamarnya, Richard terkadang sering memikirkan hal-hal aneh seperti berfantasi gila di kamarnya. Nah, karena dia sering mendengarkan lagu di setiap harinya, Richard juga mencoba untuk beralih ke dunia musik yang bertema horrorcore. Di mana musik ini adalah aliran musik yang sangat dikenal karena sifatnya yang sangat keras dan juga sangat eksplisit. Atau bisa dibilang semua musik ini memicu ketertarikan bagi pendengarnya untuk mengapresiasi pada suatu pembunuhan, kengerian psikologis, dan kekerasan keingintahuan seperti selayaknya pemuja setan. Part of a hip-hop genre called horrorcore. Music that celebrates murder, suicide, and decapitation. And their videos are all over YouTube. So is this celebration of violence just entertainment, or is it contributing to more violence? Tentu rasa penasarannya inilah yang membuat dia mulai terobsesi pada suatu pembunuhan dan kekerasan yang lainnya. Bahkan di suatu waktu, dia juga mulai sangat sering keluar rumah untuk mencari hiburan musik yang bertema kegelapan. Dan yang pasti, dia ingin sekali lebih jauh untuk mengenal tentang musik horrorcore itu. Jadi pikirannya saat itu hanyalah rasa keingintahuan tentang bagaimana semua makna, pembunuhan, dan obsesi lainnya yang ada di setiap liriknya. Bahkan saking terobsesinya, Richard ini juga mulai mencari komunitas daring yang menyukai aliran musik horor itu. Dan pastinya dia ingin sekali bergabung dengan komunitas mereka. Nah, karena sudah dipengaruhi oleh musik tersebut, Richard juga mulai menciptakan lirik lagu yang menggabungkan tentang sebuah pembunuhan. Dan di salah satu akun MySpace-nya, Richard dengan terang-terangan berbagi fantasi kekerasan yang bisa dibilang sangat menyimpang. Di mana kalimat tersebut dia tuliskan dengan kata-kata bahwa dia telah membunuh banyak orang. Dan dia juga sudah membunuh mereka dengan cara yang lambat. Dan kalimat itu dia tunjukkan kepada semua anggota komunitasnya yang tentunya menyukai aliran musik tersebut. Let you go. I'm gonna torture and kill you slow.
Namun kepribadian daringnya juga mendapatkan respon kemarahan dan kengerian, sehingga menggambarkan hal tersebut menjadi jalan gelap yang ingin dia tempuh di kehidupan selanjutnya. Sementara Richard yang semakin tenggelam dalam dunia kegelapan, di saat itulah dia mulai berkenalan dengan seorang wanita yang bernama Emma Niederbrock, yang mana wanita ini juga merupakan anggota dari komunitas aliran musik horrorcore. Dan wanita ini juga memiliki kesamaan yang tertarik sama halnya dengan apa yang Richard lakukan. Nah, mungkin kita ceritakan sedikit tentang latar belakang si Emma ini guys, dan mengapa dia juga memiliki kesamaan yang tertarik ke dalam aliran musik khususnya horrorcore ini. Oke, mengenai latar belakang Emma, dia yang bernama lengkap Emma Niederbrock lahir pada tanggal 15 Oktober di tahun 1992 di daerah Illinois yang ada di Amerika Serikat. Dulunya Emma ini dikenal sebagai gadis yang manis dan memiliki kepribadian yang sangat baik sebelum dia bergabung ke komunitas gelapnya. Bahkan, dia juga terlahir dari orang tua yang cukup baik, yang mana ayahnya ini bernama Mark Niederbrock adalah seorang pendeta yang sangat dihormati di lingkungan rumahnya. Dan begitupun ibunya, yang bernama Deborah Kelly, juga bekerja sebagai dokter yang sangat sukses. Mungkin kalau dilihat dari latar belakang keluarganya, Emma ini harusnya tidak mungkin untuk bergabung ke aliran komunitas gelap itu. Namun apa yang terjadi seiring berjalannya waktu, Emma ini tiba-tiba berubah menjadi seseorang yang sudah dipengaruhi oleh budaya gotik, dan terutama musik horrorcore. Dan karena pergaulan bebas, itulah alasannya dia tertarik untuk lebih mengenal dan bergabung ke dalam komunitas gelap tersebut. Kemudian semenjak dia bergabung ke komunitas itu, Emma ini juga mulai merubah semua penampilannya. Dimulai dari warna rambutnya yang berubah menjadi warna merah muda. Bahkan dia juga memakai riasan yang sangat tebal di matanya, yang seolah-olah dia sedang menunjukkan aura kegelapan. Dan ditambah lagi, Emma juga menjalani gaya hidup yang gelap sama seperti halnya dengan si Richard. Nah, karena penampilannya sudah berubah, awalnya kedua orang tua Emma ini mengira bahwa putrinya mungkin sedang berada di fase puber, di mana anak di usia itu mungkin dengan merias diri mereka bisa saja membuat cowok yang ada di sana akan semakin tertarik untuk mengenalnya. Nah, itulah sebabnya orang tua Emma ini tidak terlalu mempermasalahkan tentang semua penampilannya. Namun pada sisi lain, orang tuanya ini juga sama sekali tidak tahu bahwa si Emma ini sudah bergabung dan sudah mulai mengenal lebih jauh tentang dunia kegelapan di komunitas horrorcore. Nah, kemudian singkat cerita, Emma dan Richard ini mulai sering bertukar pesan melalui akun MySpace-nya. Dan tak lama setelah itu, mereka tentunya semakin akrab karena sama-sama menyukai musik, terutama horrorcore. Dan ada lagi sahabat dekat Emma yang bernama Melanie Wells, juga merupakan penggemar berat dari musik horrorcore yang juga sangat suka dengan semua lirik tentang kekerasan dan juga pembunuhan. Melanie juga mengikuti Emma dan bergabung ke dalam komunitas tersebut. Nah, karena sudah merasa sangat dekat di dalam sosial medianya, Emma dan Melanie juga mengajak Richard untuk pergi bersama melihat festival musik horrorcore yang biasa disebut sebagai Strictly for the Wicked yang ada di kota Michigan. Karena Richard sangat menantikan pertemuan pertama mereka, lalu dia memutuskan untuk menerima ajakan dari Emma dan Melanie. Yang mana pertemuan itu sangat dia nantikan semenjak mereka bergabung ke komunitas musik horrorcore. Nah, sekarang kita mulai masuk ke cerita yang lebih menegangkan lagi, guys. Sebelum dia berangkat ke sana, Richard sempat mengirim pesan singkat kepada Emma untuk tetap bersamanya pada saat mereka sedang melihat konser itu. Dan Emma kemudian juga membalas pesan itu dan berjanji untuk selalu bersamanya ketika dia sudah sampai di sana. Dan pada akhirnya, Richard kemudian memulai perjalanannya dari California menuju Virginia untuk tinggal dan menginap di rumah Emma. Lalu setelah sampai di sana, mereka akan pergi bersama untuk melihat festival musik horrorcore tersebut. Nah, sementara orang tua Emma yang merasa sangat khawatir tentang pertemanan si Emma yang semakin bebas pada saat itu, ibunya melihat Emma tidak lagi menjadi gadis yang baik pada sebelumnya. Dan ditambah lagi, dia juga tidak memberitahu ibunya bahwa dia akan bertemu dengan kenalan sosmednya. Dan di waktu yang sama, ibunya semakin khawatir dan sering memperingatkan Emma untuk tidak lebih jauh dalam mengenal dunia pergaulan bebas. Namun pada saat itu Emma juga berusaha untuk meyakinkan ibunya bahwa dia akan bertemu dengan pria sosmednya hanyalah sebatas teman online yang ingin sekali melihat festival musik bersama dengannya. Meskipun demikian, karena orang tuanya percaya, lalu mereka kemudian mengizinkan Richard untuk menginap dalam beberapa waktu. Kemudian singkat cerita, sampailah si Richard ini di rumah Emma, yang pastinya ini juga merupakan pertemuan pertama kali dari mereka berdua. Namun sedikit berbeda dengan harapan pada awal pertemuan mereka. Emma yang mengenal si Richard di sosial medianya, melihat si Richard ini sangat berbeda dengan bentuk aslinya. Dia melihat Richard lebih pendek dan lebih canggung dari apa yang sering mereka bicarakan di sosial medianya.
Nah, sementara Richard yang sedang berdiri di depan Emma, dia juga terlihat sangat aneh dan berantakan seperti orang yang tak terurus. Nah, karena tidak sesuai dengan apa yang Emma pikirkan, seketika itu juga minatnya tiba-tiba hilang setelah melihat bentuk asli dari si Richard ini, guys. Atau bisa dibilang si Emma ini telah menyesal mengenal pria yang aneh yang acak-acakan itu. Namun, untuk tidak menunjukkan ketidaktertarikannya kepada Richard, mereka bersama masih tetap memutuskan untuk pergi ke festival musik tersebut. Nah, begitupun setelah sampai di konser itu, Emma dan Melanie tiba-tiba menjadi semakin terganggu dengan pakaian Richard yang semakin aneh. Tentu hal tersebut membuat mereka berdua semakin ilfil dengan semua keanehan yang Richard tunjukkan kepada mereka. Dan begitupun selama konser sedang berlangsung, Emma bahkan lebih tertarik untuk mendekati pria lain yang sedang melihat konser itu. Sedangkan Richard yang ada di sana bersama mereka tiba-tiba menjadi diabaikan dari beberapa orang termasuk Emma dan Melanie. Tentu hal inilah yang membuat Richard tiba-tiba mulai cemburu dan sangat kesal kepada mereka berdua, yang sama sekali tidak memperdulikan Richard yang sedang bersama mereka. Padahal sebelum Richard memutuskan untuk pergi melihat konser bersama mereka, mungkin kalian masih ingat dengan pesan yang pernah dia katakan di waktu sebelumnya, yang mana Emma ini berjanji untuk tetap bersama Richard di saat mereka sedang melihat konser tersebut. Namun setelah sampai di sana, Richard sama sekali tidak diacuhkan oleh si Emma, dan itulah sebabnya dia mulai merasa sangat kesal dan marah setelah melihat perilaku Emma yang tidak sesuai dari perjanjian awal mereka. Lalu di saat yang sama, Richard mulai menyadari bahwa setelah mereka bertemu, ternyata Emma ini sama sekali tidak tertarik untuk melakukan apapun dengannya. Bahkan Richard dengan beraninya mengajak Emma untuk melakukan berhubungan intim dengan dirinya. Dan di waktu itu juga, Emma langsung menolak ajakan si Richard ini, yang mana ajakan tersebut terdengar sangat aneh pada pertama kali mereka berkenalan. Begitupun sebaliknya, karena Richard sudah ditolak dengan mentah-mentah, disitulah Richard semakin ingin sekali membunuh Emma dan Melanie, yang mana mereka berdua sudah menganggapnya sebagai orang asing yang ada di konser tersebut. Kemudian setelah konser itu berakhir, mereka bertiga kemudian memutuskan untuk pulang ke rumah. Dan Emma juga menelpon orang tuanya untuk segera menjemput mereka di sana. Lalu pada tanggal 14 September di tahun 2009, Melanie mengunggah pesan status di akun MySpace-nya. Dia mengatakan bahwa konser musik hororcore itu sangatlah menarik dan seru. Namun siapa yang menyangka, itulah terakhir kalinya dia mengunggah status di akun sosial medianya. Dan tanpa disadari, dia akan menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh si Richard ini, guys. Kemudian di antara tanggal 14 sampai dengan tanggal 15 September di tahun 2009, Richard yang masih tinggal di rumah Emma, dia mulai berniat ingin sekali menghabisi semua orang yang sedang tinggal di rumah tersebut. Yang dipikirkan hanyalah dendam, karena dia sudah ditolak dan diasingkan oleh Emma dan Melanie. Lalu sekitar malam hari yang cukup sunyi, Richard mulai melihat di sekeliling rumah tersebut. Dimulai dari luar rumah dan dilanjutkan ke kamar Emma dan orang tuanya. Dan sambil menunggu mereka tertidur, Richard juga mengambil sebuah palu yang ada di rumah itu, yang mana palu tersebut akan digunakan sebagai senjata untuk menghabisi mereka semua. Dan setelah beberapa waktu yang cukup lama, Richard mulai membunuh Emma, Melanie, dan kedua orang tua Emma di dalam rumah mereka di daerah Frankville, Virginia, di mana pembantaian yang dilakukan oleh Richard ini bisa dibilang sangat mengerikan. Di aksinya, dia melancarkan serangan brutal saat mereka sedang tertidur pulas dengan menggunakan palu untuk memukul bagian kepala mereka sampai hancur. Dan mungkin kalau kita gambarkan peristiwa pembantaian ini, semua bentuk wajah mereka tidak bisa dikenal lagi, yang menunjukkan bahwa ini memang benar-benar pembantaian paling brutal yang dilakukan oleh si Richard ini, guys. Tapi aksinya tidak berhenti di situ saja, bahkan selama berhari-hari, Richard ini masih tetap tinggal bersama dengan mayat-mayat korban yang sudah mulai membusuk yang ada di rumah tersebut. Dan yang lebih gilanya lagi, Richard ini merekam video yang memperlihatkan dirinya sedang berdiri di antara mayat-mayat di rumah itu. Di sana, dia mengatakan bahwa dia sangat merasa bersalah dan menyesal setelah membunuh mereka semua. Alright, so I'm making this video because, or if anybody finds this, I really don't know what I'm trying to say, and just I'm breathtaking at what I've done. And I apologize. I know I'm gonna pay for my consequences. I'm sorry, and I had to do it. My mind just snapped. I couldn't control it anymore. That's it. Fuck you to the big world. Fuck everybody in the world. I can't stand this place. Nah, karena mayat tersebut sudah mulai membusuk, di saat itulah tetangga Emma yang tinggal bersebelahan mulai mencium bau yang tidak sedap berasal dari rumah Emma.
Kalian tahu apa yang dipikirkan oleh tetangganya? Mereka menganggap bau busuk itu adalah bau bangkai hewan yang berasal dari belakang rumah Emma. Yang mana apa yang mereka pikirkan ini sama sekali tidak benar dengan apa yang terjadi di sana. Karena sebetulnya mereka tidak mengetahui bau itu ternyata bau bangkai manusia yang sudah menjadi korban pembunuhan di balik dinding rumah tersebut. Lalu pada tanggal 17 September di tahun 2009, ada salah satu anggota keluarga mereka yang mengetahui keanehan yang tidak biasa, di mana pada waktu sebelumnya mereka sempat menghubungi polisi di saat mereka tidak mendapatkan respon apapun pada saat mereka menghubungi Emma, Melanie, atau orang tuanya. I haven't spoken to her at all. The father I talked to earlier on today, Right. he said that he was on his way. He was, as a matter of fact, he was on the road when I was talking to him. He was going through Farmville. He was supposed to stop at the house. I haven't heard from him since. Okay. Dan dari laporan tersebut, polisi pun mulai pergi ke rumah Emma untuk memastikan keadaan di dalam rumah tersebut. Nah, saat polisi sampai di rumah itu, mereka melihat pemandangan yang sangat menyeramkan di tempat kejadian ini, guys. Polisi melihat rumah itu ada banyak sekali bekas bercak merah yang berceceran di mana-mana. Dan mayat-mayat mereka juga telah hancur sehingga tidak dapat untuk dikenal lagi. Namun di saat yang sama, Richard ini juga berhasil kabur sebelum polisi sampai di sana. Lalu polisi akhirnya mulai melacak si pelaku ini dari berbagai kesaksian tetangganya yang pernah melihat Richard di saat dia menginap di rumah tersebut. Dan tak lama kemudian, polisi berhasil mendapatkan informasi yang jelas dan mendeteksi bahwa si pelaku ini sedang berada di Bandara Internasional Richmond yang tidak jauh dari rumahnya. Nah, setelah polisi sampai di sana, dan saat itulah mereka menemukan Richard yang sedang duduk di ruang tunggu untuk menunggu keberangkatannya yang akan terbang ke California. Lalu di sana, Richard ini akhirnya ditangkap oleh polisi tanpa perlawanan apapun di bandara tersebut. Bahkan saat ditangkap, dia juga terlihat sangat dingin dan pikirannya seakan-akan sedang kosong. Lalu setelah Richard ditangkap, dia kemudian mengakui pembunuhan tersebut dan menjelaskan bahwa dia hanya terbawa suasana. Di mana saat dia merasa terasingkan oleh Emma dan Melanie, dan itulah sebabnya dia terpancing dengan emosinya untuk melakukan suatu pembunuhan. Kemudian Richard ditetapkan sebagai tersangka dan diwajibkan untuk mengikuti persidangan di pengadilan atas hukuman yang sudah dilakukannya. Pada bulan September di tahun 2010, di persidangan Richard ini didakwa dengan 4 tuduhan pembunuhan berencana. Dan sebagai hasilnya, dia juga mengaku bersalah atas apa yang sudah dia lakukan. Dia akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat mengenai pembunuhan itu. Walaupun demikian, persidangan ini juga berlangsung sangat singkat, dikarenakan sedikit pembelaan yang diajukan oleh pihak Richard di ruang persidangan. Dan yang pastinya mengenai pembunuhan yang dilakukan Richard ini memang tidak dapat ditoleransi dari berbagai pembelaan apapun di persidangan tersebut. Lalu di akhir persidangan, semua keluarga korban juga sangat setuju dalam putusan hakim setelah memberikan hukuman seumur hidup yang akan dijalani oleh si Richard yang akan mendekam di penjara. Dan pastinya akan menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji besi yang terasa sangat sepi di luar pemikirannya. Nah, jadi mengenai kisah dan kasus ini mungkin bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, supaya kita tidak sembarangan untuk mengenal siapapun di sosial media manapun. Yang mana hal ini bisa saja membuat hidup kita terancam dari orang-orang jahat yang tidak memiliki hati maupun pikiran. Jadi kasus dan cerita ini cukup sampai di sini. Kalau kalian suka dengan kasus dan video ini, jangan lupa subscribe dan jangan lupa share video ini ke orang-orang terdekat kalian. Dan sampai jumpa lagi di story selanjutnya.